Beberapa jam ke depan Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday. Ya, tentu kita tahu ini merupakan laga yang sangat amat berat bagi timnas Indonesia bersama Coach Sintayong di Piala Dunia 2022 Qatar kemarin kan Argentina juara Piala Dunia. Dan menurut ranking FIFA pun Argentina sekarang ini posisinya berada di urutan pertama. Nah, tapi lewat video ini kita akan bahas kecenderungan yang dilakukan oleh lawan akhir-akhir ini ya saat menghadapi Argentina, sehingga Argentina pun mengalami kesulitan bermain di atas lapangan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Oke, kita masuk ke konteks video. Sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman, lihat dulu cuplikan video ini. Taktik Arab Saudi bersama Hervé Renard berhasil membuat Argentina menangis. Pertama, Arab Saudi bermain di luar nalar saat menghadapi tim superior, yaitu dengan menerapkan garis pertahanan tinggi. Lalu Argentina otomatis coba incar ruang di belakang garis defense Arab Saudi yang lebar, akibat permainan high defensive line tersebut. Namun, akurasi passing pemain Argentina tidak begitu optimal. Kemudian, Arab Saudi terapkan offside trap untuk redam eksploitasi Argentina yang memanfaatkan ruang di belakang garis defense Arab Saudi. Dan peluang dari Argentina pun banyak akhirnya terkena offside. Lalu Argentina hanya mampu menciptakan gol lewat titik putih penalti melalui Messi. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Itu merupakan taktik yang dilakukan oleh Arab Saudi. Terlihat memang simple, tapi rigid, penuh dengan organisasi. Nah, itu merupakan kemenangan yang dilakukan oleh Arab Saudi di Piala Dunia 2022 Qatar ketika menghadapi Argentina. Ketika Arab Saudi menang menghadapi Argentina, taktiknya pun menjadi bahan perbincangan. Lewat kanal YouTube Tommy Deski ini di Piala Dunia kemarin menjadi salah satu topik yang kita bahas. Apa yang dilakukan Arab Saudi kala itu? Bermain dengan mid block, nggak low block, nggak parkir bus. Otomatis ketika mereka bermain mid block, ada nih ruang kan yang ditinggalkan oleh pemain Arab Saudi di belakang 4 back yang mereka bentuk. Nah, itu yang dicecar oleh Argentina terus-menerus. Nah, yang kedua, dengan sistem mid block yang dilakukan oleh Arab Saudi saat itu, otomatis mereka pun berupaya terus menekan pemain-pemain Argentina ketika pemain Argentina mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki. Ditekan misalnya dari bawah foul, ataupun pemain belakang melakukan build up ditekan. Karena kan rapat nih jarak antar lini belakang, tengah, depan untuk bisa menekan pemain dari Argentina. Messi pun karena rapat padu padat yang dibentuk oleh Arab Saudi saat itu nggak bisa berbuat banyak. Kreativitas nggak ada. Yang ketiga, Arab Saudi saat itu nggak lupa juga menerapkan permainan offside trap. Nah, jebakan offside ini bukan hanya sekedar narasi, teman-teman. Rigid banget kalau kita bicara tentang offside trap. Apakah pemain belakang dari timnas Indonesia dari sisi organisasi, dari sisi pemahaman sudah satu nih, udah connect nih. Apalagi ini kan belum lama kumpul. Pemain-pemain timnas Indonesia kita belum lama kumpul. Jadi butuh feeling, butuh koneksi, butuh pemahaman, saling kepercayaan. Kalau misalnya ingin menerapkan offside trap apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, Arab Saudi kemarin tampil di Piala Dunia dan saat menghadapi Argentina berhasil menerapkan offside trap. Sebelum Piala Dunia kan mereka kumpul, menyatukan pemikiran, menyatukan pemahaman, sehingga ketika di atas lapangan organisasi struktur pertahanan mereka pun yang rigid itu bisa mereka optimalisasikan di atas lapangan. Kita bicara yang terdekat saja lah. Australia kemarin saat menghadapi Argentina. Iya, Australia kalah. Golnya Messi, gol Messi yang pertama di menit kedua sama Vegela lewat tandukan. Gol Messi itu kesalahan dari pemain Australia, panik. Ini di awal-awal pertandingan, tentu menghadapi tim-tim yang superior seperti Argentina, teman-teman, mentalitas itu, kefokusan itu menjadi salah satu poin penting. Makanya nggak heran bagi aku, teman-teman, kenapa nih Coach Sintayong di sesi latihan training bersama timnas Indonesia membuat kain hitam menutup biar pemain timnas Indonesia itu fokus.
Contohnya udah ada nih, Australia di menit-menit awal konsentrasi nggak bagus, bam, bisa dijebol oleh Messi. Di 15 menit pertama kan penting, itu nggak bisa dijaga oleh pemain Australia. Dan gol kedua dari Argentina pun lewat kehilangan konsentrasi, bola udara yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina. Nah, terlepas dari 2 gol yang dicetak oleh pemain Argentina ke gawang Australia, apa yang dilakukan oleh Australia saat menghadapi Argentina ini pun quote and quote mengadopsi, terinspirasi lah ya dari apa yang dilakukan oleh Arab Saudi saat menghadapi Argentina di beberapa momen, aku katakan. Oke, Argentina di pertandingan tersebut secara jelas bisa kita lihat mereka melakukan man to man, langsung melakukan penjagaan satu persatu terhadap pemain Australia saat pemain Australia melakukan build up. Nah, kenapa Scaloni berani nih melakukan man to man satu persatu, yang itu juga dibahas oleh media Australia? Karena individu, masing-masing individu pemain Argentina, kalau kita head to head cut dengan pemain-pemain Australia, teman-teman, pasti pemain Argentina lebih oke. Makanya kepercayaan diri Scaloni untuk melakukan man to man pede untuk terus mereka lakukan. Nah, di laga itu pemain Australia ya mengalami kepanikan, mengalami kesulitan sehingga mereka melakukan long pass ke depan. Nah, tujuan dari pressing itu apa? Rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan bermain long pass. Itu dialami oleh pemain Australia sehingga 3 hal yang aku sebutkan tadi terjadi. Kemudian yang kedua bagi Australia saat menghadapi Argentina, Australia melakukan pressing seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Mereka menekan langsung ke daerah permainan dari Argentina. Ini kan penuh kalkulasi, teman-teman. Jika kalkulasi pressing yang dilakukan oleh pemain Australia nggak presisi, pasti bisa dieliminasi pemain-pemain Argentina. Nyatanya saat laga tersebut Argentina mengalami kesulitan ketika di pressing. Contoh Enzo Fernandez, beberapa momen kesulitan untuk memutarkan badan, membalikkan badan pada saat sesi build up, sehingga ia membelakangi gawang pemain Australia dan melakukan beberapa momen back pass ke belakang lagi karena nggak mempunyai kesempatan body shape-nya ia putar. Lalu kiper Argentina pun saat itu, teman-teman, mengalami under pressure, ditekan. Ya, walaupun kita mengerti Australia dari sisi ranking masih oke di sekitaran 50-an ya. Argentina peringkat 1, sehingga banyak orang mengatakan ini bakalan diobrak-abrik. Timnas Indonesia, Australia aja peringkat 50-an berhasil dimenangkan Argentina, apalagi Indonesia. Nah, bukan kita bicara konteks itu, tapi kita bicara konteks permainan, taktik, proses apa yang dilakukan Timnas Australia ataupun Timnas Indonesia di atas lapangan nantinya. Timnas Australia ada effort nih, kelihatan untuk berupaya memenangkan pertandingan itu. Beberapa kali mereka ciptakan peluang, dan peluang itu pun berhasil menyulitkan, bukan hanya sekedar ya ecek-ecek, quote and quote, main-main menciptakan peluang. Istilah bolanya sporadis. Ini memang terstruktur, kompak banget. Nah, kemudian Australia sering menyecar dari sektor kiri ataupun kanan dengan shape bertahan di Argentina 4-4-2. Nah, ketika bertahan 4-4-2, otomatis membuat sayap kiri ataupun sayap kanan dari Argentina, teman-teman, track back ke bawah untuk mengawasi, men-tracking ya posisi dari pemain Australia yang coba melakukan eksploitasi ke sisi tersebut. Sehingga ketika pemain Australia mengekspos sisi tersebut dari sayap-sayap mereka, teman-teman, ada nih kesempatan bagi pemain Argentina untuk melakukan transisi, memanfaatkan juga sektor yang renggang, kosong karena pemain sayap ataupun fullback yang bergerak maju ke depan. Itulah diekspos oleh pemain-pemain Argentina dengan bermain diagonal, passing, teman-teman, ke kiri ataupun ke kanan, ataupun lewat permainan terupas sektor bola-bola pendek. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Namun secara genuine, secara poinnya, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi, apa yang dilakukan oleh Australia dari sisi pendekatan ya so-so kurang lebih hampir sama. Dari sisi blok yang dibentuk, blok di dalam dunia sepak bola itu kan ada 3, high defensive line, teman-teman, mid block, medium line, sama low block. Di laga itu Australia pun melakukan permainan mid block, garis pertahanan yang tidak terlalu rendah. Oke, walaupun sempat beberapa akhirnya di momen-momen tertentu, teman-teman, terdorong juga nih pemain-pemain Australia untuk turun pertahanannya karena sirkulasi bola yang dimainkan oleh pemain Argentina yang sangat fluid. Oke, nah di sisi itulah perlu dijaga kekompakannya organisasinya, dan itu diaplikasikan oleh Arab Saudi. Pertanyaan besarnya, apakah
poin-poin kemenangan, keunggulan Arab Saudi, Australia yang mereka lakukan dari sisi taktik, kita bukan bicara tentang hasil aja teman-teman, itu bisa diaplikasikan ataupun bisa diserap energinya oleh pemain-pemain Indonesia, ya bisa-bisa aja. Nah, memang dunia sepak bola teman-teman, salah satu yang coba dilakukan Coach Sintayong kan ingin membentuk fokus tadi. Lepas dari taktik-taktik tersebut teman-teman, mentalitas itu yang paling penting sih di laga seperti ini. Pemain-pemain kita yang menghadapi tim Argentina, yang mungkin pemain-pemain tersebut yang berada di Argentina ditonton oleh pemain-pemain kita lewat televisi, akhirnya jumpa. Nah, rasa-rasa under pressure, rasa-rasa grogi, sungkan ini yang bahaya. Ini yang jangan ada di pemain-pemain timnas Indonesia kita. Karena aku dapat juga dari pemain-pemain senior kita teman-teman, ex timnas Indonesia, kecenderungan pemain-pemain kita kalau menghadapi tim superior kadang sungkan, segan. Nah, kan kita tahu nih akhir-akhir ini Coach Sintayong tingkatkan mental pemain timnas Indonesia kita saat menghadapi tim-tim yang superior teman-teman, udah mulai udah mulai menghilangkan rasa jiper, inferior. Nah, kalau misalnya itu bisa dikelola teman-teman, bukan nggak mungkin bisa menghasilkan hasil positif, imbang, menang luar biasa sih itu. Laga ini teman-teman bukan hanya ditonton oleh Indonesia tapi seluruh dunia. Itu sih. Bayangkan kalau misalnya Indonesia menang, menghasilkan hasil positif, permainannya bagus saja lah. Permainan bagus pasti menjadi salah satu mention oleh penduduk dunia. Dan ya bukan nggak mungkin scouting menonton laga ini melihat pemain timnas Indonesia bisa diambil untuk tampil di luar negeri. Why not? Mengapa tidak? Kalau dari sisi formasi, kemarin Argentina menghadapi Australia pakai 4-3-3, namun ketika bertahan pakai 4-4-2. Nah, saat Indonesia menghadapi Palestina, Indonesia pakai pola 4-4-2 yang sebelum-sebelumnya Coach Shin pakai pola 5 back atau 3 back, teman-teman. Nah, ini kan diskursus lagi, apakah pola 4-4-2 kemarin menjadi salah satu ajang persiapan bagi Coach Sintayong untuk menghadapi Argentina biar memadukan 4-4-2 yang ingin diharapkan oleh Coach Sintayong, atau untuk mengelabuhi tim official dari Argentina? Bisa aja, mungkin aja di laga besok Indonesia akhirnya pakai pola 3 back. Nah, ini strategi ya, ini udah sering sih ya kita bahas bagaimana Coach Sintayong bersama timnas Indonesia untuk mengaplikasikan strategi-strateginya untuk mengelabuhi lawan sehingga lawan pun tiba-tiba kaget menghadapi timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Bye.